Selamat pagi. Saya dengan Regiani dari Media Center DPD PD Perjuangan DKI Jakarta. Dalam menangkap bulan Bung Karno ini dari tanggal 1 Juni hingga 30 Juni 2022 dengan tema Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia. Di sini kita sedang mengadakan acara Festival Bakar Ikan Nusantara, dan nanti juga akan ada bedah buku, yaitu buku Sajian Kuliner Nusantara Mustika Rasa Resep Masakan Indonesia yang diinspirasi oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Bagaimana keseruannya? Mari saksikan langsung aja ya. Para hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini kita bisa hadir sama-sama di acara yang sangat baik dan penting ini. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa karena kita memperingati bulan Bung Karno, selama bulan Juni ini selalu PDI Perjuangan melakukan berbagai kegiatan yang bisa turun ke lapangan, bertemu dengan rakyat, dan tentu saja bermanfaat buat kita semua. Aceh ada nelayan, seorang nelayan yang kemudian pada hari ini ikut masak, saya dilihatin tadi fotonya, akan menyiapkan ikan untuk dimakan 1000 orang. Artinya antusiasme kita untuk sama-sama memperingati hari bulan Bung Karno bersama-sama bersama rakyat itu, ya ini merupakan salah satu gerakan bersama PDI Perjuangan untuk bisa turun bersama rakyat. Dan kenapa sih kita bikin acara ini? Saya tanya, kenapa kita bikin acara resep Mustika Rasa dan bakar ikan bersama? Karena apa? Sekarang itu ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu penting sekali. Nah, kita itu gemah ripah loh jenawi. Apa aja punya, apa aja ditanam itu sehat. Tanahnya itu subur banget. Di mana-mana itu kalau saya pergi-pergi ke daerah, saya itu sering kalau ada kesempatan itu saya suka menjelajah alam, trekking, lihat air terjun, lewat hutan ke sawah-sawah, itu semuanya bisa dimakan ternyata. Jadi kenapa kemudian harusnya rakyat kita itu sehat-sehat, ya harusnya itu bisa memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, pada kesempatan ini saya resmikan makan ikan, bakar ikan Nusantara yang dilaksanakan bukan hanya di sini tapi juga di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Banteng, saya sekarang sedang berada dengan Bung Samuel Watimena, masih di Festival Bakar Ikan Nusantara, selaku juri juga. Tanya langsung ya, Bung Samuel, untuk hari ini penjurian kriterianya apa aja, Bung? Jadi kriteria karena hari ini kita mencoba mengangkat kembali resep-resep dari Mustika Rasa yang digagas oleh Bung Karno 50 tahun yang lalu. Dan ini kita perkenalkan kembali, dan ternyata gagasan beliau pada masa itu sudah sangat futuris karena mengumpulkan resep dari berbagai daerah di Indonesia.
Nah, penjurian yang utama adalah karena ingin mensosialisasikan kembali, maka para DPC diminta untuk membuat kreasi masakan pakai resep-resep dari buku Mustika Rasa. Kemudian mereka mengirimkannya, kita menilai dari video shoot yang mereka lakukan. Jadi memang kita tidak bisa mencicipi masakan tersebut, tapi kita lihat dari penampilan dan proses mereka membuat masakan tersebut. Sedangkan yang di lokasi saat ini, para DPD nanti akan lomba masak juga dari resep tersebut. Nah, itu satu patokan yang kita unggulkan. Jadi harus dari resep Mustika Rasa tersebut. Kemudian bagaimana mereka menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat cara masak yang mudah dan kemudian mau meniru. Karena tujuannya ini bahwa dia harus tersebar lagi ke masyarakat yang bukan hanya masyarakat PDI Perjuangan, tapi masyarakat secara umum. Baik Sobat Banteng, sekarang saya sedang berada dengan Ibu Sada Restuati. Bu, Festival Bakar Ikan Nusantara pada hari ini, satu pertanyaan singkat saja Bu, kenapa harus ikan? Ya, selama ini kan masih banyak masyarakat kita yang belum terbiasa makan ikan. Sementara kita ketahui bersama bahwa ikan itu mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi ya, terutama protein. Dan ini sangat bagus untuk protein dari ikan ini. Nah, maka dari itu sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum, kita mengajak masyarakat Indonesia untuk terbiasa makan ikan sebagai sumber protein bagi tubuh kita. Ya. Maka dari itu di bulan Bung Karno ini ya, salah satu kegiatan yang kita selenggarakan adalah Festival Bakar Ikan Nusantara. Ya. Yang sebenarnya ikan bukan hanya cukup dibakar saja, tidak hanya dimasak dibakar saja, tapi ikan bisa dengan ragam masakan. Ya, ada bisa digulai, ada dipepes dan lain-lain ya. Akan tetapi untuk kali ini kita mengadakan bakar ikan Nusantara seluruh DPC dan DPD se-Indonesia ya, bersama-sama. Jadi hari ini untuk bakar ikan di JCC saja 500 kg, kemudian di masing-masing DPC minimal 100 kg. Jadi kalau di total itu sudah mencapai 50 ton ikan hari ini yang dibakar oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ya, Sobat Banteng, saya sedang berada dengan Ibu Wiranti
Sukamani selaku Ketua DPP Perjuangan Bidang Pariwisata Ibu ya. Bu, di acara ini buku Mustika Rasa dilihat dari sudut pandang pariwisata seperti apa Bu? Ya, buku Mustika Rasa itu adalah yang digagas oleh Bung Karno dan ini berisi 1.600 resep dan semuanya masakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini untuk menggali kembali bahwa sekarang ini Bung Karno mengatakan 50 tahun setelah merdeka itu kita bisa kekurangan makanan. Karena apa? Karena kita orangnya makin banyak. Tapi sekarang bukan cuma makin banyak, orang tuh semuanya makan beras. Harusnya di Indonesia ini bisa makan macam-macam kecuali beras. Makanya kecuali Mustika Rasa kan kita juga menerbitkan buku resep pendamping beras. Jadi singkong, jagung dan sebagainya. Nah, kita mengadakan acara ini sebetulnya adalah untuk mempromosikan masakan Indonesia dan terutama adalah makanan tuh harus diversifikasi, jangan tergantung dari satu jenis makan ya. Demikian juga masak itu juga macam-macam, tidak hanya digoreng ya, bisa ditumis, bisa panggang, dipepes dan sebagainya. Nah, itu yang kita ingin mengajarkan kepada masyarakat. Sebetulnya tujuan kita untuk kedaulatan pangan di mana kita tidak boleh tergantung daripada impor pangan, maaf. Karena sekarang ini kata Presiden sudah ada 60 negara itu yang sudah kekurangan pangan ya. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus mandiri, harus bisa memakan hasil kita sendiri. Maksudnya itu. Baik itu. Ya. Oke, Sobat Banteng, sekarang saya sedang berada dengan di samping aktris terkenal seantero jagat raya, Mbak Kris Dayanti. Ya, Mbak Kris, sesuai dengan buku Mustika Rasa, pendapat Mbak, buku Mustika Rasa itu apa Mbak? Coba bayangkan betapa keanekaragaman Indonesia dalam kenikmatan cipta rasanya itu ada dikumpulkan, dirangkum dalam buku yang setebal 1.600 resep, lebih dari ribuan halaman ada di situ. Dari orang yang nggak bisa masak, bisa tahu sejarahnya masak, bisa tahu bagaimana lodeh itu diciptakan, bagaimana itu bisa menjadi makanan favoritnya our founding father Bapak Soekarno, sampai makanan modern semua ada di situ. Jadi bukan saja 49 tahun di bulan Bung Karno ini kita mengenang nama besar our founding father, tapi juga kita mengimplementasikan bagaimana cinta rasa kita harus menggelorakan cinta tanah air kita juga dengan menampilkan keanekaragaman menu-menu masakan Indonesia. Dan kita hadir di sini dalam acara bakar ikan, dan juga kita tadi bersama-sama Mbak Ketua DPR RI kita juga merasakan bagaimana nikmatnya aneka menu masakan Indonesia yang kita tahu bahwa Bung Karno pun juga berpesan, beliau tidak mau bahwa lidah dan perut rakyatnya terjajah oleh makanan impor. Jadi buat saya implementasi hari ini adalah sebuah bentuk nyata. Jadi saya rasa kita harus dukung, bukan saja karena kita semua Banteng, tapi kita juga bangga bahwa kita bisa kenyang, kita bisa sehat, kita bisa tahu nutrisi makanan yang baik dengan cukup makanan yang ada semua dari sumber daya alam Indonesia. Oke Mbak, satu lagi, pesan singkat untuk generasi milenial. Jangan males untuk ngulik. Ya, ngulik makanan-makanan tradisional yang bisa dibikin keren sekarang. Artinya kan anak-anak remaja sekarang, milenial sekarang kan maunya menu sehat gitu ya. Padahal kan kalau kita mau ngitung nutrisinya, kita mungkin belum tahu itu ada apa aja. Tapi kita yakin bahwa makanan sehat ala Indonesia juga nggak kalah gitu. Jadi kita harus pinter ngulik, jangan ngulik makanan yang instan, saset-sasetan, bumbu-bumbu saset, tapi kita juga mau ngerajang bawang, mau cari pengharum dengan daun jeruk, mau tambahkan laos, tambahkan jinten, itu kan semua untuk kenikmatan selera makan kita. Jadi yuk generasi muda, kita sehatkan tubuh dan pikiran kita dengan makanan bergizi dari Nusantara. Oke Sobat Banteng, masih di sini di Festival Bakar Ikan Nusantara, betul ya? Ya,
dengan Chef Henry West selaku juri yang menilai semua makanan-makanan yang ada di seluruh acara ini ya Chef ya. Betul. Ada mulai dari Sulawesi Utara, ada dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat ya Chef ya. Ya. Chef, penjurian ini kriterianya apa Chef? Pertama. Oke, karena ini adalah tema masakan buku Mustika Rasa, yang pasti yang kami harapkan peserta itu menyebutkan ini dari buku Mustika Rasa dan halaman berapa. Karena kenapa? Buku Mustika Rasa itu boleh dikatakan sesuatu warisan bangsa ya. Kebetulan dari pengalaman saya yang kita sebut kita belajar di sekolah chef, itu ada namanya Chef Bible. Chef Bible yang dibuat di tahun 80, tahun 90 itu menjadi patokan kita untuk belajar menjadi chef. Nah, buku Mustika Rasa yang ditulis oleh provokator kita Bapak Soekarno itu boleh dikatakan melampaui zaman. Jadi di saat Indonesia belum maju, baru merdeka, kita bisa bayangkan seorang provokator di Soekarno itu menciptakan buku selengkap itu. Orang berpikir buku Mustika Rasa itu apa sih? Buku Mustika Rasa itu termasuk menulis alat masaknya, bahan makannya, cara memasaknya. Jadi penjurian itu akan kita nilai di situ supaya apa? Kita harapkan warisan dari proklamator kita itu bisa diterapkan sebagai standar kekayaan budaya cara memasak masakan Indonesia. Gitu. Oke Chef, terakhir tentang buku Mustika Rasa yang harus generasi milenial atau yang sekarang ini mempelajari tentang Mustika Rasa apa Chef? Intinya dari buku itu? Gini, di situ dikatakan ada kekayaan budaya kita yang harus kita pertahankan, dan itu juga mencerminkan kekayaan alam Indonesia yang bisa mendukung kedaulatan pangan kita terhadap bangsa asing. Jadi kita bisa berdaulat secara pangan sehingga kita tidak tergantung dengan bangsa asing, terutama di sumber makanan. Jadi dengan mempelajari buku Mustika Rasa, kekayaan lokal kita, bahan pangan lokal kita bisa digunakan secara maksimum. Baik, Chef Henry West, terima kasih Chef. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mari.